Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati edisi hari ini akan membahas tema mengenai pentingnya 1000 HPK dalam mencegah dan menurunkan stunting bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan penyuluh KB Kecamatan Masaran. Siang hari ini telah hadir bersama kami yang pertama, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Masaran, Mbak Fauziah Nurlina SIKOM. Apa kabar Mbak Fauziah? Kabar baik Mbak, Alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih ya. Kemudian di samping Mbak Fauziah ada kader tenaga lini lapangan BKKBN Kecamatan Masaran, Mbak Anggraini Galuh Kurniawati S. Akun. Mbak Galuh, apa kabar? Selamat siang. Baik, Alhamdulillah Mbak. Aduh, luar biasa sekali hari ini. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati melalui live streaming kami di LPPL Buana Asri Sragen.com. Ini ke Mbak Fauziah dulu ya. Okay. Ini kita sering kali mendengar yang namanya stunting. Nah, mungkin ada beberapa nih yang saat ini menyimak dari Buana Asri begitu ya, belum paham apa sih itu stunting begitu. Monggo silakan, seperti apa ini? Apa sebenarnya stunting ini? Oke Mbak, jadi memang stunting itu menurut Perpres nih ya, nomor 72 tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, yang ditandai dengan panjang dan tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Nah, memang stunting ini menjadi salah satu topik ya Mbak ya, menjadi perhatian pemerintah untuk khususnya membentuk generasi yang sehat, cerdas dan berkarakter. Dan stunting ini memang erat kaitannya dengan 1000 hari pertama kehidupan nih Mbak. Gitu ya. Nah, ini kalau begitu ini sesuai dengan tema kita untuk hari ini juga begitu betul. Ya. Pentingnya 1000 HPK dalam mencegah dan juga menurunkan stunting. Ini apa ini korelasinya? Apa hubungan erat di antara keduanya ini gitu ya? Antara 1000 hari pertama kehidupan begitu. Monggo silakan. Jadi memang 1000 HPK atau kepanjangan 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan periode emas nih Mbak. Jadi periode emas bagi kehidupan manusia, yaitu dihitungnya adalah 270 hari selama kehamilan dan 730 hari selama anak lahir hingga usia 2 tahun. Jadi periode ini itu merupakan pertumbuhan otak yang paling pesat dan tentunya mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Dengan catatan nih, di 1000 HPK ini memang harus menjadi perhatian dengan nutrisinya, pemberian nutrisinya. Jadi bahwa orang yang kekurangan gizi pada periode emas ini itu tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Gitu Mbak. Ini periode penting begitu berarti banget, ya? Iya. Jadi memang 1000 hari pertama kehidupan ini sangat mempengaruhi dan sangat berkolerasi dengan adanya kejadian stunting seperti itu Mbak. Gitu ya. Nah, ini kalau memang ini penting untuk mencegah stunting gitu ya, ini disebutkan sebagai masa emas di kehamilan. Ini bisa diterangkan nggak sih bagaimana menjalankan kemudian menjaga kehamilan agar tidak melahirkan anak stunting? Ke Mbak Galuh deh kali ini. Oke Mbak, dalam 270 hari selama kehamilan itu tentu harus memperhatikan nutrisi yang dikonsumsi serta makanan dan minuman yang diberikan untuk janin di dalam perut. Janin tentu bergantung sepenuhnya kepada ibu untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Karena ini menjadi bekal untuk perkembangan otak bayi yang akan lahir, dan otak mereka itu mengandung 100 miliar neuron. Sehingga makanan seperti dalam panduan isi piringku ini diberikan untuk ibu hamil. Jika ibu hamil mengalami kendala seperti mual, muntah, tentu sangat membutuhkan pendampingan keluarga. Dan jika perlu bisa berkonsultasi dengan bidan atau tenaga kesehatan Mbak. Betul ya memang ya, ketika kita di masa-masa kehamilan ini terkadang memang gitu ya, ada beberapa makanan yang kita nggak mau makan gitu ya. Iya, benar. Bau aja kita sudah mual-mual gitu ya.
kadang juga yang ngelihat aja udah mulai mereka menyingkir Iya, begitu. benar. Nah, ini ternyata memang harus seperti itu ya. Konsultasinya bisa dengan bidan atau tenaga kesehatan. Oh, ada caranya untuk menanggulangi ini Iya, begitu bisa ya? ada caranya, Mbak. Jadi kalau di lapangan itu bahkan kita ada namanya tim pendamping keluarga gitu, Mbak, yang melakukan pendampingan dan kunjungan dan bisa melakukan rujukan gitu, Mbak, untuk agar mereka terhindar dari stunting gitu, terhindar dari stunting. Wah, ini ya ternyata memang tenaga-tenaga dari KB juga luar biasa ini turun langsung ke masyarakat Iya. gitu ya. Bisa curhat nih berarti. Boleh curhat dong, Bu, gitu ya. Iya nih. Nah, untuk pemberian makanan bagi ibu hamil nih, ini penting begitu ya. Dan selain itu persiapannya apa lagi nih Mbak Fulsi ya? Jadi memang dalam proses kehamilan itu kita itu kalau di dalam penyuluh KB gitu kan Mbak ya, kita mengajak untuk melakukan perencanaan kayak gitu. Jadi mengajak masyarakat itu hamil itu di saat yang tepat Mbak, dengan adanya kesiapan fisik, mental dan juga finansial. Nah, kita makanya mengajak masyarakat untuk menjadi keluarga yang berencana Mbak. Jadi berada pada kehamilan yang direncanakan juga gitu ya. Itu yang pertama. Terus selain itu tadi sudah dijelaskan sama Mbak Galuh ya Mbak ya, tentang nutrisi yang harus diberikan seperti yang diisi piringku kayak gitu ya Mbak. Terus yang perlu diperhatikan ini adalah selama kehamilan itu adalah kita perlunya memeriksakan, yaitu 6 kali Mbak. 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2 dan 3 kali di trimester 3. Jadi 1, 2, 3 mengikuti trimesternya. Itu adalah alur untuk pemeriksaan gitu Mbak, sehingga kita itu tahu mana nih pertumbuhan dan bagaimana nih anak janin yang berkembang di dalam perut ibu gitu. Nah, ini perlu diperhatikan gitu. Dan selain itu juga kita minimal 2 kali nih Mbak pemeriksaan oleh dokter gitu ya Mbak. Jadi di trimester 1 dan trimester 3 itu kita melakukan pemeriksaan di dokter. Jadi biar mengetahui bagaimana kondisi janin, pertumbuhannya seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting kita juga harus mengajak keluarga itu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil nih Mbak gitu. Dan tentunya ini akan mendukung stimulasi bagi janin juga. Jadi ini penting dilakukan. Jadi ayah berperan aktif, keluarga berperan aktif untuk stimulasi janin itu sendiri gitu deh Mbak. Jadi semuanya harus bareng-bareng Benar, begitu ya, Mbak. untuk bisa terlepas dari namanya stunting begitu ya. Ini Betul. berarti slogan dari BKKBN tambah satu lagi, 1, 2, 3 gitu ya. Iya Periksanya. benar. Pemeriksaan 1, 2, 3 gitu ya Mbak ya. Banyak banget soalnya singkatan dan juga slogan-slogannya. Kadang agak-agak bingung juga Rara. Tapi oke lah, terima kasih sudah dibantu nih sama Mbak Fauzia begitu ya. Jadi paham gitu sekarang. Nah, itu tadi untuk masa kehamilan. Nah, kalau untuk kelahirannya sendiri, tapi nanti kita bahas sesi selanjutnya ya. Oke. Disimpan dulu jawabannya. Untuk Anda yang penasaran, jangan sampai bergeser ya, Mitra Buana dan pendengar. Tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati bersama Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan penyuluh KB Kecamatan Masaran, membahas mengenai pentingnya 1000 HPK dalam mencegah dan menurunkan stunting dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda masih menyimak talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dengan tema pentingnya 1000 HPK dalam mencegah dan menurunkan stunting bersama Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan penyuluh KB Kecamatan Masaran. Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com. Baik, kita lanjutkan kembali bahasan kita untuk hari ini, Mbak Fauzia dan juga Mbak Galuh nih. Itu tadi yang dijelaskan Mbak Fauzia begitu ya, ini mengenai kehamilan begitu ya, dalam masa kehamilan. Nah, untuk masa kelahirannya, bagaimanakah upaya kita agar anak tidak stunting? Ke Mbak Galuh silakan. Iya Mbak, pada usia 0 sampai 12 bulan itu adalah masa penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dilihat dari pesatnya perkembangan fisik, kemampuan berpikir,
berkomunikasi dan bermain, Mbak. Di awal kelahiran sudah diberikan IMD atau inisiasi menyusui dini agar bayi mencari sumber makanan. Dan di masa 0 sampai 6 bulan tentu kita menerapkan ASI eksklusif yang meningkatkan refleks hisap. Stimulasi terus diberikan bertahap mulai dari menggenggam, sentuhan, kasih sayang yang semua itu merupakan dari pengasuhan kepada anak usia 0 sampai 12 bulan. Pengasuhan anak di usia ini sangat beragam mulai dari merangsang penglihatan, merangsang pendengaran, misal dengan mainan giring-giring, merangsang penciuman dan perabaan dengan masa anak mulai MPASI. Dapat membedakan mana makanan dan mana wangi-wangian, Mbak. Selain itu juga pengasuhan berupa memberikan stimulasi motorik kasar berarti duduk, merangkak, berdiri dan berjalan. Merangsang motorik halus berupa misalnya menggenggam sendok, menyuap makanan sendiri, dan adapun memberikan stimulasi berupa komunikasi aktif dengan mengajaknya berbicara, Mbak. Gitu ya. Ternyata memang pendampingan dari orang tua ini dibutuhkan untuk si anak begitu ya. Dan salah satunya tadi dengan memberikan apa ya istilahnya ya, makanan sesuai stimulasi dan juga makanan sesuai dengan tahapan usia mereka begitu ya. Kalau pas usia ini jangan dikasih ini dulu, itu harus direm dulu ya. Mbak. Ini bukan berarti ketika anaknya nangis langsung dikasih makan gitu, bukan ya. Ternyata memang harus seperti itu. Sabar ya, jangan dikasih MPASI dulu sebelum usianya. Ini kadang kan sebelum usianya sudah dikasih gitu. Oke. Lalu bagaimana nih dengan masa di usia anak 13 sampai 24 bulan. Tadi di usia 0 sampai dengan 12 bulan ya. Untuk selanjutnya, ini seperti apa nih agar terhindar dari stunting ke Mbak Fauzia? Oke, jadi tadi juga nambahin terkait tentang MPASI gitu ya Mbak ya. Kita kan 6 bulan ya baru pemberian MPASI dan juga itu pasti ada tahapan sampai ke makan nasi ya Mbak. Biasanya 1 tahun untuk makan nasi dan itu ternyata masih banyak loh Mbak. Jadi di lapangan itu ada juga anak yang masih belum bisa makan nasi. Ya, kayak seperti itu memang membutuhkan kesabaran dari orang tua untuk memberikan nasi dan juga tetap nutrisinya seperti apa, karena memang kandungan nutrisi ini sangat mempengaruhi dia pertumbuhan dan perkembangan anaknya gitu. Terus untuk yang usia 1 tahun sampai 2 tahun gitu ya Mbak ya. 1 tahun sampai 2 tahun ini memang anak itu sudah mulai aktif, di mana anak itu sudah mulai bisa berbicara, terus dia juga mulai bisa membedakan barang, udah mulai bisa berkomunikasi aktif dan pasif seperti itu. Jadi memang yang pertama kali diperhatikan tetap nutrisinya, karena ada juga Mbak kejadian stunting di mana itu orang tua itu memberikan jadwal makanan. Jadi jadwal makan. Jadi 1 hari 3 kali. Nah, itu ternyata anaknya itu di saat dia tidak lapar dia nggak mau makan. Di saat dia lapar orang tuanya jadwalnya kan jam segini. Akhirnya dikatakan bahwa berat badannya di bawah standar. Akhirnya bidan desa menganjurkan untuk tetap diberikan makanan dan juga snack tambahan seperti itu, karena ternyata dia tidak memberikannya seperti itu Mbak. Nah, itu pertama tadi adalah paling penting adalah nutrisi. Yang kedua itu juga jelas stimulasi Mbak. Jadi kita bisa melihat di buku KKA kayak gitu Mbak. Jadi di Posyandu, datang ke Posyandu di buku KKA dia bisa melihat tentang perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Jadi bisa melihat oh ini dia sesuai dengan pertumbuhannya atau tidak. Jadi memang kunci di 1000 HPK itu adalah untuk pencegahan stunting adalah pemberian nutrisi dengan protein hewani yang mudah didapatkan ya Mbak terutama, dan menjaga lingkungan yang sehat, perhatikan sanitasi dan juga kebersihan air minum. Nah tadi pengasuhan dan stimulasi itu juga tidak kalah penting. Ikut aktif di dalam Posyandu dan juga agar dapat melihat tumbuh dan kembang dengan melihat KIA dan ini lembar KKA-nya. Begitu Mbak. Ini berarti yang mengasuh ini juga harus aktif ya. Harus aktif, tambah ilmu lagi harus gitu, tambah tahu ilmu lagi gitu, seperti apa gitu. Seperti tadi kasusnya belum jadwalnya udah lapar nggak dikasih atau lebih jam itu nggak dikasih juga. Jadi akhirnya mereka kelaparan. Apalagi anak-anak itu kan sebenarnya jarang lapar ya Mbak ya. Terutama kalau yang di bawah 2 tahun itu kayaknya memang malah kebanyakan susah makan gitu. Betul. Nah itu yang kadang-kadang tidak bisa dibedakan nih orang tua. Oh
Kalau dia nggak lapar ya nggak makan nggak apa-apa gitu. Nah padahal kita tetap harus memberikan nutrisi penting itu. Nah ini salah satunya memang nutrisi ini ya. Bener, untuk Mbak. membackup anak-anak kita supaya terhindar dari stunting. Bener Nah, ini banget. merupakan salah satu bahan bakar untuk Bener. mengisi nutrisi dan juga stimulasi mereka begitu ya untuk tumbuh kembang ini tadi begitu. Bener, Mbak. Nah, jangan lupa nih seperti itu. Dan itu tadi yang paling penting adalah para pengasuh ini juga harus tambah info gitu Banget. ya. Harus terus belajar aktif Iya, mencari ilmu gitu ya Mbak ya untuk. Jadi memang yang tadi kita bilang merencanakan kehamilan. Kalau udah merencanakan pasti dia aktif nyari info ya Mbak ya kita. Nah itu memang yang kita ini ya ajak masyarakat kalau mau hamil, jadi kita harus merencanakan itu kehamilan. Karena berencana itu keren Banget ya Mbak. Jadi ingat kan salah satu slogannya juga nih. Iya. Nah lengkap banget nih 1000 HPK ini penting ya untuk diketahui semua masyarakat begitu ya. Tadi ada juga pembagiannya di usia saat memasuki kehamilan, kemudian di usia 0 sampai 1 tahun, 12 bulan, 1 sampai 2 tahun begitu. Dan yang terakhir nih pesan-pesan untuk masyarakat yang saat ini mungkin sedang hamil atau sedang merencanakan kehamilan di masa 1000 HPK seperti apa ini? Ke Mbak Fauziah, monggo silakan. Oke, jadi memang kalau dari kami itu adalah perencanaan akan kehamilan itu penting dilakukan sehingga orang tua itu paham akan 1000 HPK. Jadi ayo cari tahu informasi sebelum menikah dan setelah menikah, sebelum hamil dan saat hamil. Ayo terus cari informasi sehingga kita dapat memberikan kehamilan yang terbaik untuk hidup kita dan generasi kita yang akan datang. Dan jangan lupa ketika memang sudah memiliki anak itu berarti kan kayak titipan gitu ya Mbak ya. Jadi kita harus menjaganya dengan memberikan nutrisi yang tepat, memberikan stimulasi yang tepat dan juga memberikan kasih sayang terbaik untuk buah hati kita gitu. Dan kalau terjadi sesuatu atau misal speech delay atau kendala itu memang harus berkonsultasi. Jadi jangan malu untuk bertanya karena memang itu adalah salah satu cara untuk meminta pertolongan seperti itu. Jadi jangan malu, ayo kita membangun generasi kita menjadi generasi yang berkualitas. Begitu ya, luar biasa. Berarti dari keluarga juga harus ada dukungan dan juga orang-orang di sekitar kita. Iya, gitu betul. ya. Yang penting kita jangan malu untuk minta pertolongan. Jangan diendep sendiri gitu. Nanti takutnya kalau udah telat agak susah nanti perbaikinya. Agak susah, iya. Nah, gitu ya. Terima kasih Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Masaran, Mbak Fauziah Nurlina S.Ikom. Selanjutnya ke Mbak Galuh, pesan-pesan kepada masyarakat seperti apa ini Mbak Galuh? Oke, iya Mbak. Dalam orang tua yang kurang paham itu wajib belajar Mbak. Bisa ikut kelas ibu hamil, posyandu, BKB atau Bina Keluarga Balita. Bisa juga membaca buku atau googling mencari referensi dalam pengasuhan anak di 1000 HPK. Dan komunikasi kepada pasangan penting, sangat penting itu untuk terus dilakukan dalam menentukan pengasuhan terbaik sehingga kedua orang tua anak sepakat dalam pengasuhannya Mbak. Nah ini juga penting ya, kesepakatan bersama begitu. Karena ini anak bersama jadi ya bersama-sama kita tentukan masa depan mereka. Nah jangan sampai menyesal nanti ke depannya. Nah ini ya, wah luar biasa ini bahasan kita untuk hari ini. Narasumber yang luar biasa. Terima kasih untuk kader tenaga lini lapangan BKKBN Kecamatan Masaran, Mbak Anggraini Galuh Kurniawati S. Akun. Luar biasa tema kita hari ini membahas mengenai pentingnya 1000 HPK dalam mencegah dan menurunkan stunting. Semoga bermanfaat ya ini untuk ibu-ibu semuanya ini yang saat ini sedang merencanakan kehamilan atau mungkin saat ini sedang hamil, mempersiapkan kelahiran juga, biar nanti bisa tambah paham lagi. Jangan lupa untuk selalu update ilmunya. Iya betul. Jangan googlingnya untuk cari fashion terbaru. Bener. Jangan check out aja ya Mbak. Baik, terima kasih waktunya. Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Masaran, Mbak Fauziah Nurlina S.Ikom, didampingi kader tenaga lini lapangan BKKBN Kecamatan Masaran, Mbak Anggraini Galuh Kurniawati S. Akun. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, Aspirasi Sukawati edisi hari ini dengan tema pentingnya 1000 HPK dalam mencegah dan menurunkan stunting bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB
PPA Kabupaten Sragen dan penyuluh KB Kecamatan Masaran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.